Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Sobat Lontar, dimanapun Anda berada. Tentunya jumpa lagi bersama kami sesuai dengan agenda kami. Hari ini kita akan berbincang-bincang pada narasumber, yang mana narasumber kali ini sangat spesial bagi kita semuanya. Mungkin juga sebagian warga desa Tribungan sudah tahu dan juga belum ada yang tahu. Nah, bagi yang tahu, supaya lebih dekat lagi, supaya lebih paham lagi bagaimana perjalanan narasumber ini ketika mulai berkarir di dunia pecinta alam, penikmat gunung yang ada di khususnya di Kabupaten Situbondo dan secara umum di Jawa Timur. Nah, spesial hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 kita akan berbincang-bincang secara mendalam tapi santai. Namun nanti ada hal-hal yang perlu teman-teman Sobat Lontar simak karena ini sangat eksklusif dan juga sangat spesial. Mungkin nantinya juga bagi Sobat Lontar yang sudah terangsang termotivasi untuk mengikuti jejak narasumber bisa langsung nanti komunikasi nantinya ya. Oke, sebelumnya seperti biasanya salam informasi dari kami, salam gerakan Odoy, one day one informasi, satu hari satu informasi dari Kim Lontar Desa Tribungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Dan Sobat Lontar yang masih belum berteman di sosial media kami di IG, Instagram, Twitter, kemudian di YouTube, nama akunnya Desa Tribungan, dan untuk di Facebook sosial media nama akunnya Kim Lontar Tribungan. Nah, silakan berteman guna untuk terus mengikuti jejak-jejak Kim Lontar Desa Tribungan. Oke Sobat Lontar, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video perjalanan Mas Weli mendaki Gunung Lemongan. رتل بصوت قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها. Oke, selamat sore Mas Weli. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas Weli? Alhamdulillah lebih baik. Kayaknya makin cerah nih dari segi wajah mencerah. Oke, alhamdulillah. Sebelum kesini aktivisnya ngapain Mas? Aktivitas saya biasa kerja di bidang kesehatan, kebetulan di laboratorium juga. Terus ada sampingan juga di pemandu ekowisata atau ekotourism guide. Nah, ekotourism guide ini biasanya ini kepada alam, jadi imbasnya kepada lingkungan, kepada alam, jadi lebih ke konservasi. Kalau saya ambil contoh di Situbondo ini ada beberapa yang termasuk ekotourism, itu diantaranya Kampung Bluko, ekowisata Kampung Bluko, ada juga Taman Nasional Baluran. Terus kalau di bagian barat tuh ada pendakian Gunung Argopuro via Baderan, Kecamatan Sumbermalang. Terus kami juga akan mengembangkan beberapa ekowisata, itu ada desa wisata Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang. Terus kita akan lanjut ke Desa Kalisari, Kecamatan Banyugulgur. Itu sebagian sekilas disampaikan perjalanan Mas Weli semenjak terjun ke dunia ekowisata. Pemandu ekowisata, jadi pemandu ekowisata ini mulai kapan Mas? Pemandu ekowisata itu baru terlisensi kemarin itu kan Oktober 2021. Tapi untuk aktivitasnya itu sudah mulai dari 2018, tapi baru terlisensi Oktober 2021 kemarin. Berarti pemandu ekowisata ini sudah terstruktur tentunya ya. Alhamdulillah. Kalau berapa orang Mas? Kalau di Situbondo sendiri itu ada 2 orang, termasuk saya sendiri, termasuk dari anggota dari Kampung Bleko sendiri itu. Jadi dari Situbondo tuh ada 2 orang sudah terlisensi di Jawa Timur. Oke, semenjak tahun 2018 terlisensi atau sudah formal ya, sudah diakui oleh pemerintah kabupaten. Iya. Itu dari tahun 2018 mulai berkarir menyesuaikan dengan tugas-tugasnya di komando itu mulai dari wisata mana saja? Kalau mulai dari 2018 itu saya mulai dari lokalan saja. Untuk lokalan saja saya lebih mengarah ke area-area kota city tour seperti area-area
alun-alun, itu city tour, terus area-area bagian barat juga seperti Desa Talempong dengan air terjunnya, Pantai Tampura dengan pantainya, terus ditambah lagi sekarang apa namanya sedang insya Allah mau mengembangkan destinasi wisata di daerah saya, khususnya di daerah Kelurahan Mimbaan gitu. Gitu. Jadi ada berapa destinasi wisata tadi? Kalau yang terbaru itu ada 20. Namun ada satu tambahan dari Kecamatan Asem Bagus, yakni di Desa Kedunglo. Itu JBS, Jelajah Bukit Selfie Gunung Bunter, itu ada di Asem Bagus. Itu awalnya sih 20, tapi ada satu tambahan dari JBS Gunung Bunter. Kemudian selama waktu menjelajah wisata di Kabupaten Situbondo dari tahun 2015 sendirian atau bersama teman-teman? Bersama komunitas Pok Darwis Terpadu Situbondo. Saya mengucapkan salam dulu kepada teman-teman Pok Darwis Terpadu Situbondo. Ada Mas Agung di sana, ada juga teman-teman dari ujung barat Banyu Glugur sampai Banyu Putih. Salam pariwisata. Itu ininya ya, apa namanya? Jargonnya. Iya. Berarti ini sahabat pecinta alam Pok Darwis juga mengikuti nih? Iya, mengikuti. Oke. Sesuai dengan pengalaman Mas Weli nih. Mas Weli pecinta alam, tadi sudah disebutkan wisata di Kabupaten Situbondo. Nah, pengalaman Mas Weli di wisata Kabupaten Situbondo yang paling berkesan, yang paling memotivasi ke Mas Weli untuk terus memperjuangkan wisata di Kabupaten Situbondo itu di mana tempatnya, Mas? Kalau pengalaman selama saya jadi pemandu itu kan, itu ada pengalaman yang sangat menarik sekaligus menantang bagi saya. Keren, karena pada waktu itu tahun 2021 awal Januari itu kan ramai-ramanya ditutup semua destinasi wisata di Kabupaten Situbondo. Pandemi ya? Ya, terkait pandemi. Nah, padahal pada waktu itu ada bookingan dari tour travel Surabaya untuk memakai jasa saya. Nah, padahal jasa apa nih? Jasa pemandu itu kan. Wow. Ya. Jasa pemandu, kebetulan juga saya di sini jual paket Pantura, pantai satu arah, itu meliputi Pantai Pasir Putih, Kampung Blokok dan Kampung Kerapu. Nah, pada waktu itu ada bookingnya juga dari tour travel dari Surabaya untuk memakai jasa saya. Nah, saya jelaskan pada saat itu ada penutupan semua destinasi wisata di Kabupaten Situbondo, tapi alhamdulillahnya pada waktu itu ada pengunduran tanggal. Nah, saya masuk dan alhamdulillah bisa mengantar rombongan sebanyak 2 bis waktu itu. 2 bis. Itu ya. Yang 2 bis itu dari mana saja? Semuanya itu dari Surabaya kota. Dari Surabaya kota? Surabaya. Wah, keren. Surabaya. Nah, untuk kita ingin mendalami nih sesuai dengan tema kita, pendakian Gunung Lemongan ya? Lemongan. Nah, tentunya ini sobat lontar yang belum pernah mendaki ke Gunung Lemongan ini, dan juga bagaimana persiapannya nanti kita akan bincang-bincang sama Mas Feli. Oke Mas, bagi pemula ini Mas, bagi pemula untuk mendaki gunung, hal apa saja yang perlu disiapkan baik dari segi tenaga, fisik, pikiran, kemudian barang bawaan, apa saja Mas? Ya, tadi sudah disebutkan ya, kayak fisik, mental, terutama mental biasanya yang menjadi hal utama suksesnya sebuah pendakian itu kan. Terus keegoisan juga kadang kan, sukses tidaknya sebuah pendakian itu tergantung dari keegoisan kita. Kalau memang kita egois, pasti ada satu hal yang tidak mengenakan, entah itu nyasar, entah itu terpisah dari rombongan. Jadi mental juga perlu. Terus usia juga, usia kadang kan ada sebuah berita tersesat atau tidak ditemukan pendaki usia 12. Nah, itu harus ada batasan-batasan tertentu. Oke, dari usia itu standar minimal usia berapa, maksimal usia berapa, Mas? Idealnya. Kalau minimalnya sih itu sekitaran ya meranjak dewasa lah, 17-an lah gitu. Ya? Tapi kalau batasan tuh kita tidak ada batasan. Selama mereka kuat umur 60-an ya oke. Gitu, let's join gitu aja. Selagi siap tenaga, pikiran, mental juga enggak apa-apa ya, meskipun umur 60 ya. 60, 70 yang penting dia itu ada
masih ada keinginan atau masih kuat fisiknya, Heeh. oke. Oke aja ya. Oke aja. Kemudian untuk barang bawaan Mas yang perlu dibawa. Untuk barang bawaan atau logistik itu Mhm. biasanya kita sesuaikan dengan jarak tempuh atau apa namanya ya, jarak beberapa hari kita pendakian gitu ya kan. Misalnya Mhm. kayak ke Gunung Argopuro. Gunung Argopuro kan merupakan trek terpanjang se-Pulau Jawa itu kan. Wow, iya. Nah, itu adanya di Situbondo, antara Situbondo, Probolinggo, Jember dan Bondowoso. Mhm. Tapi kembali lagi kita dari jalur kita biasanya para pendaki itu melewati via Baderan, Kecamatan Sumbermalang, Situbondo. Nah, untuk durasi yang sedemikian membutuhkan banyak seperti itu, kita biasanya harus mempersiapkan logistik yang ekstra atau yang harus ditambah lah gitu ya. Mhm. Baik itu makanan, minuman, terus multivitamin juga kita harus dipersiapkan, terutama fisik juga harus dipersiapkan. Kalau makanan sudah yang instan berarti ya? Kalau makan, kalau selama saya pendakian biasanya sih saya membawa barang-barang mentahan itu Mas, seperti Mentah. ya seperti bumbu-bumbu dapur, bawang, cabai, beras juga gitu kan. Sayur mayur juga saya biasanya juga bawa, tapi kadang saya lebih memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar pegunungan itu untuk diolah menjadi makanan gitu kan. Kalau bawa yang tadi disebutkan, kira-kira itu kalau beras itu Iya. maksimal berapa? Kalau beras tuh selama kita pendakian, saya pendakian itu biasanya itu kita patungan, berlima ya, Mhm. biasanya per orang itu bawa sekilo 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 atau setengah gitu. Berarti dibawa sendiri-sendiri ya? Yes. Mhm. Nah, kemudian selain dari barang bawaan, mental, pikiran, tenaga, dan juga hal yang lain, idealnya dalam mendaki gunung itu timnya berapa orang? Kalau idealnya sih yang penting tidak solo hiking atau sendirian, Hmm. berdua gak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya tidak ganjil Mas, seperti Maksudnya nggak ganjil tuh seperti apa? seperti tiga orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang, karena ada beberapa mitos kalau misalnya ada pendakian yang ganjil biasanya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan tapi gitu. Tapi selama saya pendakian ya memang terbukti seperti itu. Jadi tidak boleh ganjil gitu Ganjil kan. ya? Berarti Ya, genap? genap 4 ya? 4, 6. 6, 8, 10 gitu. Kalau rame-rame? Kalau rame-rame boleh, tapi kalau rame-rame misalnya kapasitas 20 orang, alangkah lebih baiknya dipecah lagi menjadi beberapa kelompok gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, dalam satu tim itu ada bagiannya, tugas-tugasnya sendiri nggak Mas? Dalam beberapa tim itu ada bagian-bagian sendiri itu kan. Kalau kita bagikan itu ada beberapa posisi terpenting. Yang pertama itu posisi terpenting yang pertama itu leader. Leader itu biasanya itu yang mengatur jalannya daripada pendakian. Ada leader. Nah, kalau posisi paling depan, nah itu namanya navigasi atau yang mereka yang apa namanya ya, yang bisa mengatur ritme perjalanan gitu kan. Nah, kalau yang paling belakang itu namanya sweeper. Sweeper ini mengcover rombongan sehingga rombongan yang di depan di tengah itu aman oleh si sweeper. Namun dari beberapa posisi yang di apa namanya yang dijalani itu Mhm. paling berat paling belakang sweeper karena dia yang bertanggung jawab jalannya pendakian. Dia mengcover seluruh anggota gitu agar tidak tersasar, agar tidak terpecah dari rombongan gitu. Berarti ada 3 berarti navigasi, Navigasi, sama leader sama sweeper. sweeper ya? Nah, sebenarnya ada tambahan-tambahan kayak follower. Itu kan merupakan anggota. Follower, ada chef juga itu yang pengaruh juga. Nah, itu fungsinya untuk apa? Ya. Untuk yang anggota itu fungsinya? Fungsinya untuk meramaikan bisa, terus untuk memecah keheningan juga bisa. Terus chef juga ini fungsinya untuk apa namanya memasak. Terus ada juga bagian logistik. Logistik nih bagian apa namanya ya peserta yang memang mengcover daripada barang bawaan atau logistik. Gitu. Biasanya kalau ada logistik dari beberapa tim dari pendaki ini dihandle sama si logistik ini gitu. Kemudian untuk jarak dari antara navigasi ke leader, kemudian dari leader ke sweeper, itu ada aturannya juga nggak, minimal berapa meter biar tidak terpisah dari rombongan?
Kalau jaraknya sendiri itu bisa kita atur sendiri, mungkin sekitar 2 meter atau 1 meter, asal jangan sampai 100 meter. Itu malah membahayakan gitu kan. Bisa-bisa hilang nanti ya. Iya, makanya yang terpenting tugas si sweeper ini dengan si navigasi ini harus apa namanya ya, Komunikasi terus ya. komunikasi terus. Yang si navigasi ini harus apa namanya, ritme perjalanannya harus diketahui daripada anggotanya. Oh jadi saya terlalu cepat, oh saya terlalu lambat gitu kan. Dari segi waktu Mas, karena navigasi ini kan posisinya paling depan. Yes. Untuk mengetahui leader, sweeper dan anggota yang lainnya dalam satu rombongan, mungkin ada aturan berapa menit menengok ke belakang, berapa detik untuk mengecek anggota rombongan. Ada aturan begitu nggak? Sebenarnya selama saya pendakian ya tidak ada aturan seperti itu sih, cuma ada sekitar limit waktu misalnya ya. Oh, kita dari pos 1 ke pos 2 ini sekitar 1 jam, itu aja gitu. Berarti sudah ada istilahnya, sudah ada gambaran ya. Ada Iya. tagline harus ketika kita pos 1 harus sampai jam segini gitu. Yes. Nah, kalau misalkan lewat dari jam itu Mas. Kalau memang lewat dari jam itu biasanya itu tergantung dari anggota-anggota. Kadang anggota itu kan kita sebagaimana kita tahu bahwa tenaga daripada beberapa anggota itu kan tidak sama. Iya, Itu kan ada yang low, ada yang high, ada yang medium gitu kan. Jadi tergantung dari energi dari anggota-anggota tersebut atau dari para pendakinya itu kan. Kalau memang pendakinya itu jam terbangnya tinggi, dia akan high gitu kan. Dia akan cepat gitu. Tapi kalau memang dia pemula ya seperti itu gitu kan. Jadi tidak bisa dipatenkan jarak-jaraknya atau waktunya gitu kan. Tapi kita hanya berpatokan kepada jarak tempuh antara pos 1 pos 2, antara pos 1 ke base camp gitu aja. Dari pos 1 ke pos berikutnya itu ada harus apa namanya ya, harus mengatur break, berapa break misalnya. Kalau break sih tidak kita bisa pastikan gitu kan. Break itu tergantung dari anggota lagi itu. Kalau misalnya ada anggota yang biasanya lelah gitu kan, biasanya tugas si sweeper ini kan, tugas si sweeper yang memerintahkan atau mengasih kode kepada navigasi untuk berhenti gitu kan. Biasanya kalau saya sendiri, kalau posisi saya sendiri itu lebih banyak di sweeper gitu kan, karena saya biasanya pakai fluid ini untuk memberikan kode itu agar si navigasi ini berhenti gitu kan. Berarti fluid fungsinya untuk memberikan kode. Ya, memberikan kodenya itu baik kode itu ada teman yang lelah, ada teman yang terjatuh, ada teman yang ngasar, berarti itu pakai fluid itu ibaratnya itu seperti menghemat tenaga gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi yang megang fluid ini apakah semua rombongan atau hanya apa navigasi, leader, apa sweepernya saja? Apa namanya ya, sebenarnya diharuskan semua Semuanya gitu ya? kan, semua. Tapi berhubung yang yang sweeper ini jauh lebih berat tugasnya sweeper gitu. Tapi kalau alangkah baiknya memakai fluid semua gitu kan. Iya, biar enak ya. Iya. Ya. Nah, ketika sekarang tadi sudah disampaikan Sobat Lontar hal-hal yang perlu disiapkan dari barang, kemudian mental, fisik dan lain-lainnya, cara mengatur sebuah rombongan dan juga idealnya itu ada berapa, kemudian ya komposisi dalam rombongan itu bagian tugas-tugasnya sudah tadi disampaikan. Nah, sekarang pengalaman Mas Weli nih ketika naik mendaki Gunung Lemongan. Wah, kayaknya ini sudah auranya udah tentunya kalau naik gunung, karena kan gunung itu kan sepi Mas Weli ya. Iya. Bayi penghuninya itu kan enggak tahu siapa saja kan ya. Nah, Tapi kalau zaman sekarang itu gunung itu diibaratkan sebuah pasar. Jadi Bisa. itu ramai. Rame dengan apa? Ramai. Ya, kita bisa lihat di berbagai sosmed tuh banyak pendaki-pendaki itu yang beramai-ramai sekarang. Karena apa? Wisata pendakian ini merupakan wisata yang banyak digemari sekarang gitu kan. Berarti sudah mulai banyak meningkat mulai banyak itu. minatnya ya. Apalagi nanti next misalnya nanti Argopuro ini buka Bapak BKSDA Jawa Timur, kami tunggu infonya. Misalnya Gunung Argopuro ini buka, mungkin nanti ini akan membludak gitu kan. Oke, di waktu pengalaman Mas Weli di menaik di Gunung Lemongan, pendakiannya ya. Berapa orang Mas rombongannya? Pada waktu itu dari Situbondo sendiri itu ada sekitar 5 orang.
Itu ada adik saya, Lukman, ada teman saya dari Sleman, itu Bang Andi, ada juga yang dari Bang Andi itu dari Magelang, sorry. Terus ada Mbak Santi juga perempuan itu dari Sleman, Yogyakarta. Terus ada juga pendaki lokal itu Mas Agus waktu itu. Jadi terus saya, termasuk saya sendiri. Jadi dari Situbondo 5 orang. Terus ada juga dari Surabaya itu Bang Ian itu. Jadi total ada berapa? Total ada 6 orang. 6 orang semuanya. 6 orang. Nah, dari waktu itu pengalaman Mas Welly dari bawah nih sampai nggak enak ini ya, soalnya udah aura dari bawah sampai menuju puncak. Mungkin hal apa yang dialami waktu itu, Mas? Sebenarnya kalau hal-hal yang something atau sesuatu banget menurut saya gitu kan, itu malah dari rumah saya gitu kan. Itu Hamin 1 minggu lah gitu kan. Itu kan saya ditawari sama adik saya gitu kan, gini, Cak, noro yuk ke Lemongan itu kan. Lemongan bagi saya kan asing, ini Lemongan gimana gitu kan. Terus langsung saya nyeletuk, tapi saya nggak punya uang gitu kan. Saya nggak punya budget. Tapi kalau urusan logistis ini Mas, setiap kali saya gajian ini kan, biasanya saya belanja logistik untuk kebutuhan pendakian itu kan. Kalau logistik tuh memang saya tersedia gitu kan, memang ada gitu kan. Akhirnya sama adik saya dikasih uang, saya disuruh ikut. Nah terus ada di dalam 1 minggu ini itu saya kayak kurang nyaman tuh yang saya mau ikut nggak, tapi di samping kalau tidak saya ikut, kalau saya nggak ikut tuh kan, saya tidak tahu Lemongan kayak apa, triknya kayak apa gitu kan. Akhirnya ya udah saya ikut. Pada waktu itu kita berangkat tanggal 27 Juni, itu hari Sabtu itu kan. Tahun berapa waktu itu? 2021 gitu kan. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Namun H-1 itu masih saya kepikiran, aduh ini saya mundur nggak ya, karena sudah tidak enak gitu kan. Yang membuat bikin nggak enak itu apa? Ya nggak tahu juga, dari dorongan firasat juga gitu kan. Ini saya ikut nggak ya, ternyata ya udah wis nggak ikut udah kan. Ternyata ditanya lagi gimana ikutnya, ya udah wis ikut. Pas hari Sabtunya itu jam 11 siang waktu itu saya sudah mempersiapkan semua, saya sudah siap-siap. Ternyata adik saya Lukman, Agus, Santi sama Bang Andi ini sudah jalan duluan kan, mereka pakai sepeda motor. Ternyata saya harus naik bis. Kebetulan dari rumah ke terminal kan dekat gitu kan. Saya jalan kaki, saya juga pamitan juga dengan orang tua, minta restu juga gitu kan. Karena pikiran saya juga was-was gitu kan. Selama perjalanan dari rumah ke terminal ini normal-normal saja, normal gitu kan. Nyampe di terminal, saya langsung dapat bis, naik di dalam bis itu normal, gak ada apa-apa. Sampai bis jalan biasa normal. Pas nyampe di pertengahan jalan waktu itu, nyampe di Raksaan atau Pajarakan waktu itu. Ini udah mulai kan. Mulai apa nih? Udah mulai gak nyaman gitu. Suasana aja udah mulai gak nyaman. Jadi gak nyaman, aura mistis. Sebenarnya lebih ke ini sih. Di dalam bis itu tiba-tiba dari beberapa penumpang itu kan, ini ada semacam kayak ribut dengan si kernet tuh kan. Nah, terus gak tahu ya apa, mungkin karena viral saya, tiba-tiba aura di bis itu juga gak nyaman ke saya, gak nyaman sekali gitu kan. Ada yang ngikutin dulu tuh? Enggak, maksudnya di aura di dalam bis itu gak nyaman, seolah-olah bis itu kayak bis yang gak layak gitu kan. Kalau sampai kan tahu sendiri bis yang gak layak itu kayak bagaimana keadaannya gitu kan. Sudah wes, saya udah cuek aja, ya udah wes sesampainya aja wes, biasa saya gak mau ribut masalah itu kan. Meskipun beberapa penumpang tuh ribut dengan kernet, saya gak cuek aja gitu kan. Dari jam 11 akhirnya jam 2:30 saya nyampe di terminal Probolinggo. Jam 2:30 adzan waktu itu kan, azan asar kan ya, azan asar. Nah, saya langsung ke musola. Nah, posisi musola ini di bagian pojok di sebelah kanan, atau di kalau nggak salah di sebelah barat, kalau nggak salah ya, di sebelah utara gitu kan, bagian pojok itu kan. Nah, saya masuk ke musola. Nah, di sana kan ada 3 atau 4 kran ya,
saya lupa itu 3 atau 4 keran. Pas waktu saya mau wudhu tiba-tiba semua keran tuh mati. Terus pas di sampingnya itu ada semacam kayak pompa air kan, pompa air zaman dulu itu kan. Saya gunakan, terus sama nggak keluar air tuh kan. Langsung saya pancing juga dengan air yang sedikit tuh di bawahnya, saya pancing sampai lama akhirnya keluar, langsung saya wudhu, langsung saya sholat. Eh, Selesai sholat saya nunggu teman saya jemputan dari Surabaya gitu kan, Bang Ian gitu kan. Nah akhirnya selesai nunggu, saya rencana mau keluar terminal itu kan, tapi kok saya pengen buang air kecil itu kan. Langsung udah saya ke salah satu toilet di terminal itu. Nah posisi toilet itu kan pas di depannya parkiran, jadi musola, parkiran, toilet. Nah toilet di sana itu kan modelnya itu berhadap-hadapan itu kan, hadap-hadapan itu kan, kanan kiri atau selatan utara gitu kan. Nah di sana itu waktu masuk ke toilet itu saya mau masuk toilet nomor 3 waktu itu ya. Nah pada saat mau masuk ini saya belum belum nyentuh pintu kan, ternyata pintunya itu sudah ada yang kebuka dan itu keras sekali itu ke dalam itu kan. Kaget saya, Di dalam nggak ada orangnya. gak ada orang gitu kan. Ada yang Ah, megang berarti. iya, terus itu kan toilet nomor 3. Akhirnya saya pindah ke toilet nomor 4, sama kayak gitu, kebuka dari dalam keras. Tapi saya masa bodoh itu kan, udah habis daripada nanti saya nyusahin teman, akhirnya saya ya buat hari kecil di sana, langsung saya lari, akhirnya dipanggil sama si penjaga toilet kan. Kenapa? Karena nggak bayar gitu kan. Tapi pada waktu itu saya waktu masuk itu nggak ada penjaganya, waktu itu nggak ada penjaga, nggak ada orang sama sekali itu kan. Saya masuk, akhirnya saya keluar terminal. Beberapa menit, sekitar 30 menit kemudian itu teman saya itu Bang Ian tuh datang, terus langsung saya ke meet point-nya teman-teman. Jadi kita ngumpul di salah satu masjid di daerah Pangger. Daerah Pangger itu daerah yang mau menuju ke Leces atau Lumajang gitu kan. Tiba di lokasi jam berapa waktu itu? Tiba di lokasi sih jam 8 malam gitu Jam kan. 8 malam. Untuk letak lokasi Gunung Lemongan ini di mana? Letak Gunung Lemongan itu di Desa Papringan, Kecamatan Klaka, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jadi letaknya itu di desa. Jadi Lemongan ini ada dua apa namanya ya, wilayah, Probolinggo dengan Lumajang. Tapi yang populernya ini untuk jalur Lemongan ini lewat via Papringan atau Klakah di daerah Lumajang gitu kan. Itu Untuk tingginya Gunung Lemongan ini Atau kira berapa? untuk tingginya sendiri tuh sekitar 1676 mdpl gitu kan. Kalau sekilas dari Gunung Lemongan ini menurut informasi yang saya dapat nih, Gunung Lemongan ini merupakan istri daripada Gunung Semeru gitu kan. Istri. Ya, Bisa dibilang istri. karena apa namanya, tekstur atau bentang alam daripada Gunung Lemongan ini hampir mirip dengan Semeru gitu kan, baik Bentuknya treknya mirip. hampir mirip sih, seperti kerucut itu kan. Nah, waktu itu jam 8 tiba di lokasi. Naiknya, mendakinya mulai jam Eh, berapa? Pada waktu itu kan posisi saya waktu itu kan ada di masjid di Papringan tuh kan. Si Bang Ian ini pada waktu itu mau sholat. Dia ngajak saya, Mas Feli nggak sholat? Oh, saya sudah sholat di terminal tuh kan. Nah pada saat Bang Ian ini mau ke toilet tuh kan, mau wudhu gitu kan, dia keluar, tiba-tiba langsung keluar. Saya tanya, lo kenapa Bang Ian? Gini Mas, kaki saya berdarah. Ternyata kakinya berdarah, kena jepit kata gitu kan. Kaget tuh kan, kenapa gitu kan, ini kayak ada yang nggak beres gitu kan. Akhirnya selesai sholat semua, kita jam 5 sore itu langsung berangkat ke lokasi. Pas di tengah-tengah perjalanan tuh masih di daerah Pangger itu tiba-tiba itu ada kayak semacam apa namanya ya, semacam kendala lah gitu dah. Ada semacam kayak pembuatan jembatan waktu itu, renovasi jembatan di daerah Pangger gitu kan. Akhirnya kita putar balik, kita lewat kota, lewat Tugu Karapan Sapi di Probolinggo, kita lanjut ke selatan. Nah pada saat nyampe di Leces, pabrik kertas,
Nah itu saya sudah mulai gak karuan, udah pikiran udah mulai gak karuan, udah gak fokus tuh kan. Akhirnya sampai di desa Kelakah, kecamatan Kelakah. Karena pada waktu itu kan suasananya macet, dari Races ke Kelakah tuh macet. Teman saya tuh ngebut, si Ian tuh ngebut. Saya coba mikir, ini kok ngebut anak ini ya gitu kan, mau negur gimana, gak enak itu kan, saya numpang Iya. soalnya kan. Iya, iya. Nah pada saat mau nyampe di daerah Kelakah, teman saya itu nabrak kucing gitu kan. Meninggal itu. Untungnya saya refleks langsung ke belakang, saya noleh, dan si kucing itu dia langsung lari gitu kan. Akhirnya pas nyampe di depan itu ada masjid, kita berhenti, kita sholat maghrib, kita berhenti, semuanya juga berhenti, kita sholat maghrib. Terus pas jam 7 malam itu kita mau keluar dari masjid. Nah, itu adzan isya. Nah saya bilang ke adik saya mau sholat dulu ya, ini mau sholat dulu ya, agar nanti nyampe di sana tuh enak. Udah wes, gak usah sholat di sana aja wes, kita lanjut biar gak terlalu malam. Nah, kita lanjut. Akhirnya kita nyampe di base camp jam 8 malam waktu itu. Alhamdulillah dalam perjalanan dari masjid ke base camp tidak ada kendala, kita gak nyasar. Kita nyampe di base camp, kita simaksi, kita melakukan surat izin pendakian simaksi. Pada waktu itu kebetulan yang mengurus simaksi itu Bang Ian sendiri. Selesai simaksi, kita biasa ngumpul, kita doa, kita briefing gitu kan. Untuk mengurusi maksi itu ada administrasi. Administrasinya sendiri itu yang saya ketahui itu per orang 15.000 Per orang ya. per orang 15.000. Selesai simaksi biasa kan. Iya. Ah, Briefing ya? briefing, kita doa, udah selesai kan. Kita berdoa di salah satu kayak lapangan parkir itu kan. Nah tiba-tiba si Santi, teman saya ini, melihat sosok perempuan itu, tua sih itu sedang melototin anak-anak waktu itu. Yang lain lihat. Yang lain nggak lihat, saya nggak lihat, cuma saya lihat tapi di bawah tebing kan, di sebelah timur itu ada tebing, di sana ada kayak semacam kayak kerumunan orang gitu kan. Ini bisa melihat. Si Santi sendiri kan merupakan indigo juga itu kan. Indigo. Mbak Santi ini indigo. Kebetulan yang melihat pada itu Mbak Santi, dia melihat sosok perempuan kayak nenek-nenek, dia melototi anak-anak gitu kan, pas di pinggiran. Akhirnya kita sepakat untuk langsung jalan. Nah untuk jalur Gunung Lemongan ini sendiri kan ada 2 jalur. Itu jalur lurus sama jalur kanan. Kalau kita lurus kita melewati kebun warga. Kalau kita kanan kita melewati kuburan, terus kita melewati Laskar Hijau gitu kan. Dari waktu itu ngambil jalur yang mana? Pada waktu itu kita kan sepakat ngambil jalur kanan karena Lewat kuburan berarti. iya, karena treknya itu pada waktu itu pavin itu kan. Kita ngambil kanan, akhirnya posisi daripada kan maunya saya sweeper, tapi pada waktu itu saya dikasih posisi navigasi di depan gitu kan. Pada masa di depan itu sendiri udah wis kita jalan normal. Tapi pada waktu itu kan kebiasaan saya biasanya pada saat pendakian itu saya sering memakai headset kan. Tapi dalam radius atau volume yang sedang gitu kan, saya pakai headset, itu sebagai penghilang lelah gitu kan. Saya pakai headset, akhirnya kita jalan, posisi saya di depan, di belakang saya itu ada Mbak Santi, di belakang Mbak Santi itu ada Bang Andi, terus ada adik saya di belakang Mbak Andi, terus ada di belakang adik saya itu ada Mas Agus, terus di bagian sweeper itu Bang Ian waktu itu. Kita jalan normal sudah normal. Nah selang beberapa menit kemudian itu saya itu kepisah dari rombongan sejauh 200 meter waktu itu. 200 meter? Iya, Terpisah? Sebentar, ini cukup aneh. Emang aneh, bukan cukup aneh ya? Aneh. Terpisah dari rombongan dengan jarak 200 meter. Iya. Nah waktu itu kan Mas Weli sebagai navigasi. Emang ketika beberapa menit nggak nengok ke belakang atau nggak ngasih kode di depan atau gimana, nggak ada komunikasi? Tapi selama saya itu jalan itu ada suara langkah di belakang itu kan. Kan normal kan. Jadi tandanya sudah mengikuti. Iya, udah saya jalan, ternyata pas
Tapi perasaannya kok saya kok tidak enak itu kan. Saya coba noleh, loh tidak ada anak-anak gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke belakang. Akhirnya anak-anak teman-teman, oh sampean itu di apa namanya, di center gak noleh gitu kan, dipanggil-panggil Berarti juga teman-teman udah ngasih kode berarti. iya, tapi pada waktu itu saya gak dengar, cuma saya dengarnya ada suara langkah di belakang gitu kan. Waduh. Nah akhirnya, nah di sini diputer, yang awalnya saya posisi saya navigasi, saya diputer di tengah, si Mbak Santi di navigasi, udah kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada pendakian nih ya, apalagi pemula, nah kalau misalnya yang di belakang atau yang di depan ini mentalnya rusak, itu di rolling aja. Rolling. Di rolling. Nah, di rolling biar stabil gitu kan. Di rolling aja, di rolling aja dah. Diputar-putar aja gitu dah. Gitu. Nah, ketika mental rusak di rolling posisi. Iya. Ya, yang masuk kategori mental rusak itu seperti apa? Apa ketakutan atau Iya. kecelakaan? Termasuk ketakutan juga, terus apa namanya ya? Kondisinya juga dia ketakutan, terus dia juga durasi dia berjalan juga terbilang lambat gitu kan, itu bisa diputar-putar aja agar perjalanannya stabil atau pendakiannya stabil. Berarti untuk posisi tetap ganti juga atau tugas-tugasnya, maksudnya sweeper ganti ke leader, enggak, tetap cuma tetap. posisinya yang Iya, rolling. posisinya itu Mbak Santi di depan, Mbak Santi, Mas Andi, saya, adik saya, terus ada Mas Agus, terus belakang ada Bang Ian. Gitu. Kita lanjut. Nah, di seputar jalur Lemongan ini kan biasanya pendaki tahu ini ada perempatan bambu. Perempatan bambu itu ada jalur trek apa namanya ya, yang mengarah ke atas. Nah, itu trek pertama itu kan tanjakan pertama. Nah, itu normal aja di perempatan bambu itu kita jalan itu normal aja. Nah, pada saat di pertengahan perjalanan itu, nah udah mulai lagi Auranya. Ya, yang namanya cangkir yang saya candolin di tas Kayak kiri gini nih. saya, Cangkir ya, ini nih. cangkir yang saya candolin di tas kiri saya itu tiba-tiba ditepuk, itu kan ada yang nempuk, itu keras sekali itu, sontak kan. Saya itu respect langsung, astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman itu kaget tuh kan, kenapa, saya biasa enggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita lanjut, kita melewati jalur Batu Telek ini beberapa rentetan atau bongkahan batu itu yang mirip seperti telek atau kotoran ayam, itu bagus sekali itu treknya itu kan. Kita lewat Batu Telek pada waktu itu jam 9 malam, kita lanjut ke lewat kayak semacam alang-alang, lewat jalur alang-alang sekitar jam 10 malam kira-kira itu kita nyampe di camping area di Watu Gede. Nah, pada saat itu apa namanya, lokasi camping itu dua-duanya di Watu Gede ataupun yang di atas di Watu Gede itu semuanya full pendaki, full yang namanya tenda. Jadi full semuanya, pokoknya itu rame pokoknya. Saking ramenya, saking fullnya kita gak dapat tempat untuk mendirikan tenda. Akhirnya pada waktu itu ada pemuda lokal sih di sana itu membantu kita untuk nyari lokasi untuk mendirikan tenda. Tapi anehnya pada waktu itu kita tahunya pas pagi itu kan, tenda yang kita dirikan itu pas di bawahnya itu jurang ternyata. Iya. Ekstrim berarti. Kita nyampe jam 10 malam di camping area itu normal aja, sebagaimana pendaki-pendaki itu normal aja. Kita melihat aktivitas aktivitas ya pendaki yang nyanyi gimana, kita normal aja gitu kan. Jam 10 malam teman-teman yang lainnya kayak Bang Andi, Lukman sama Rian sama Agus ini mempersiapkan tenda. Kalau saya sendiri itu saya masak banyak sekali waktu itu. Pokoknya masak banyak sekali karena saya kan kalau masalah logistik kan nggak main-main. Waktu itu setelah mendirikan tenda istirahat sejenak, makan-makan, Ya, lanjut lagi perjalanan. Sebenarnya kita lebih santai dulu kita istirahat. Jam 3 subuh pada waktu itu saya bangun sendirian kan. Jam 3 subuh saya bangun, saya masak nasi, pokoknya semuanya ya masak lagi. Terus start jam 4 subuh kita langsung summit.
kita langsung menuju ke puncak. Kita summit jam 4 subuh. Nah, di sini juga udah mulai aneh udah kan. Pendaki-pendaki yang saya temui pada waktu itu apa ya, mukanya datar, apa ya, datar gitu kan. Bukan datar dalam artian datar gitu, enggak, maksudnya kayak yang aneh gitu kan. Nada bicaranya juga datar itu kan. Nggak seperti biasanya. Kita lewat misi Mbak, Mas, kita mau oh mau summit Mbak ya gitu kan. Tapi ada beberapa pendaki yang waktu itu sempat mengucapkan apa ya, oh dia bicaranya datar, semangat ya Mas, tapi dia nadanya datar gitu kan. Ini mulai aneh, dek dek gitu kan. Kita jalan, terus nyampe di seperempat perjalanan saya berhenti bersama teman-teman, kita sholat subuh dulu. Terus sekitar jam setengah 6 kita udah nyampe di sekitar berapa mdpl ya, sekitar 300 mdpl. Waktu itu belum nyampe di pos 2 gerbang gas Palu. Nah, di pinggiran trek itu kita itu bisa melihat sudah yang namanya Gunung Semeru gitu kan. Udah kelihatan. Gunung Semeru itu kelihatan. Terus juga saya waktu itu nggak sengaja itu kan lihat ke bawah, loh kok ternyata di area camping kok cuma ada tenda saya gitu kan. Tenda saya kan waktu itu warna oranye itu kan. Loh kok ada tenda saya itu kan. Saya lihat yang tenda-tenda yang lain itu udah gak ada. Logikanya kan kalau jam setengah 6 kan pendaki-pendaki kan masih tidur kan itu kan ya. Itu tidak ada tenda satu pun, cuma ada tenda saya gitu kan. Itu mulai aneh udah aneh itu kan. Ini kenapa ini? Udah saya cuek tuh kan. Sekitar jam 7 kita nyampe di gerbang gas Palu itu pos 2. Gerbang gas Palu. Kita udah mulai mulai oleng udah. Semuanya udah mulai oleng kan. Kecapean. Ya, kecapean, terus air juga rada menipis tuh kan. Tapi kita maksimalkan untuk terus lanjut kan. Kita lanjut, akhirnya sekitar jam 9 pagi kita sampai di mata air Guci gitu kan. Mata air Guci ini kan awalnya kan sumber air banyak melimpah kan. Ternyata waktu itu mata airnya sedikit kayak orang yang sedang nangis tuh kan. Jadi netes cuma gitu kan. Cuma dinamakan mata air Guci itu kan tetesan-tetesan airnya itu diwadahi guci, apa ya, semacam guci ya, guci besar gitu dah gitu kan. Terbuat dari batu. Guci. Dari keramik gitu kan, dari keramik. Kita nyampe di sana, kita minum seadanya waktu itu, walaupun airnya kotor itu kan. Kita minum seadanya. Terus kita lanjut trek. Teman-teman udah mulai rada oleng juga kan waktu itu. Terus juga rada haus juga. Nah, langsung saya respon ya kan. Gini aja wes, selama kita di jalur kita jangan minum air itu, kita minum di atas saja. Nah, pada waktu itu ilmu survivor saya langsung digunakan Mas gitu kan. Di sepanjang perjalanan itu kan ada daun-daun pakis. Daun-daun pakis itu ada kelembapan atau ada tetesan air itu embun tuh kan. Kita coba jilat satu persatu agar bisa apa namanya ya, membasahi kerongkongan itu kan. Dari di atas guci itu kita menjilati dedaunan itu sampai ke atas itu, sampai ke puncak ya? Ke puncak. Pasnya mungkin tinggal seperempat perjalanan lagi gitu kan, kita ketemu sama pendaki yang turun kan. Waktu itu pendaki bocil waktu itu turun. Kita nanya, Dek, puncak berapa jam lagi? Oh, Mas tinggal 2,5 jam lagi gitu kan. Langsung kita stres malah gitu waktu itu. Stres, udah wes kita harus semangat gitu kan. Kita stresnya karena apa? Karena persediaan logistik sudah gak ada, karena kita kan bawa tas kecil biasa gitu kan. Kita gak bawa tas kita itu kita taruh di dalam tenda di bawah itu kan. Sekitar jam 10 siang kita nyampe di puncak. Alhamdulillah waktu itu siang. Cuaca waktu itu cerah alhamdulillah. Karena pada waktu itu ada kesepakatan pas belum nyampe, gimana kalau Mas Weli jalan duluan. Kalau misal Mas Weli dalam 10 menit gak turun, berarti itu nyampe puncak. Tapi kalau udah turun berarti puncak masih jauh. Akhirnya saya motor waktu itu, saya jalan, akhirnya nyampe di puncak. Langsung saya panggil teriak-teriak teman-teman. Tapi kalau kita teriak-teriak di gunung itu nggak boleh loh Mas, nggak boleh. Aturannya nggak boleh gitu kan. Itu ibaratnya kita akan mengganggu penunggu yang ada di sana, atau
kita harus apa namanya ya, santun lah di sana gitu kan. Kita teriak pada waktu itu kan saya respect gitu kan, saya teriak. Akhirnya teman-teman nyampe jam setengah 11 itu kita foto-foto, saya bikin video gini semuanya. Nah saya kira pada waktu itu kita itu pendaki terakhir, ternyata ada pendaki lain tuh yang waktu itu nyampe. Itu waktu itu pendaki dari Jember waktu itu. Sempat kenalan sih, juga ada DRD juga, ada Randy, ada Alfiano, ada Sandy juga. Nah pada saat mereka nyampe, mereka langsung foto-foto itu kan, langsung foto-foto. Ada juga yang beberapa yang selonjoran pada saat foto-foto itu kan. Nah ini udah mulai rada aneh itu kan. Nah tiba-tiba itu ada sedikit bisikan ke saya gitu kan. Bisikannya cuma apa ya, rada lemah gitu kan, jagain gitu kan, apa gitu kan, saya kira apa ya gitu kan. Terus dapat beberapa menit kemudian muncul lagi gitu kan, jagain apa gitu kan. Nah hampir apa ya, setengah jam mungkin ya, itu langsung keras kayak yang membentak itu kan, jagain tuh kan. Akhirnya langsung saya respect, langsung saya datangin 4 orang itu. Saya tanya-tanya, ada salah satu pendaki waktu itu namanya DRD waktu itu ya, karena pendakinya waktu itu mereka bocil-bocil gitu mas. Usia bocil itu kan. Oh iya. Usia bocil itu kan. Saya apa namanya, pijitin, dia kaget kan gitu kan, kaget. Saya tanya-tanya gitu kan. Akhirnya saya coba foto sama mereka itu kan, saya foto. Terus kok saya punya firasat gak enak itu kan. Akhirnya saya nanya ke salah satu dari mereka, Dek gimana kalau kita turun bareng, gimana? Oh iya mas, saya mas. Akhirnya kita turun waktu itu jam 12 siang waktu itu kita turun. Nah anehnya pada saat turun itu saya tidak bersama rombongan, saya malah bersama rombongan mereka gitu kan, rombongan dari Jember itu kan. Saya di belakang, pas di depan saya itu ada Dek Randy itu sendiri. Selama kita turun itu normal aja, normal. Nah, untuk rombongannya sampean sendiri Rombongannya itu saya tinggal di atas. tinggal. Iya mereka itu jalan sendiri karena mereka itu udah high apa namanya pendakian gitu, berarti pendakian yang mereka udah senior gitu kan. Jadi saya tinggal, saya sama pendaki yang dari Jember gitu kan, karena bisikan tersebut tuh kan saya juga gak enak tuh kan. Kita turun normal aja, ya turun normal, tapi si Randy ini dia kok kayak nggak beres tuh kan. Akhirnya saya aja bicara, saya cairkan suasana gitu kan. Nah pas nyampe di mata air Guci, kita istirahat. Nah terus saya ambil daun, saya bentuk kerucut, saya tadakan airnya, saya kasih minum mereka gitu kan. Saya kasih minum mereka, mungkin sekitar 10 menit kita lanjut turun. Nah pada saat kita turun ke bawah itu saya sentak ngomong kan, loh Dek tadi kok kayaknya berlima gitu kan. Loh enggak mas, kita berempat gitu kan. Loh ini siapa yang aneh, saya apa mereka itu kan. Saya lihat lagi, loh tadi perasaan ada anak laki-laki yang pakai topi rimba itu duduk di sebelahnya pohon tuh kan. Loh ini berlima apa berempat tuh kan. Enggak mas, kita berempat. Udah wes, masa bodoh wes, kita turun kan. Kita turun. Nah pada saat itu saya turun, tiba-tiba itu Bang Ian sama adik saya lupa itu dia nyusul itu kan, nyusul. Akhirnya saya bareng sama adik saya. Jadi mereka saya tinggal, rombongan yang dari Jember saya tinggal itu kan. Saya tinggal. Terus nah di sepanjang saya itu turun di trek itu saya jatuh mas. Jatuhnya itu 8 kali lebih deh gitu. Itu jatuhnya Berarti jauh ya. jatuhnya itu seperti didorong keras itu. Ada yang ngedorong gitu kan. Ada yang ngedorong, akhirnya ini mungkin karena saya apa namanya ya, kecapean mungkin ya gitu kan. Akhirnya saya jalan sangat berhati-hati, tapi tetap saya itu jatuh seperti didorong gitu kan. Loh ini kenapa gitu kan. Itu hampir 8 kali lah gitu saya jatuh. Nah tiba-tiba yang dari rombongan yang di Jember itu nyusul saya DRD waktu itu nyusul saya. Nah pada saat saya itu turun bersama adik saya Ardi, turun biasa. Nah itu saya tetap jatuh 2 kali berarti jatuhnya. jatuhnya 8 kali lebih mas. Itu jatuhnya itu gak wajar, kayak didorong itu kan. Nah akhirnya kita turun, kita nyampe di base camp, nyampe di camping, area camping itu kan. Itu sekitar jam 2:30 sore.
Nah pada waktu itu memang bener, tendanya itu tinggal tenda saya sendiri itu kan. Yang lain udah nggak ada. Yang lain udah nggak ada, tinggal tenda yang dari Jember juga. Nah tiba-tiba yang dari Jember itu dia pulang duluan itu kan. Padahal saat waktu itu saya masak, saya ngomong ke salah satu pedaginya itu, Dek nanti kalau mau pulang mampir ke tenda saya, kita makan bareng gitu kan. Nah ternyata mereka itu pulang duluan gitu kan. Saya nggak tahu kenapa mereka pulang duluan. Terus akhirnya Bang Ian itu turun duluan juga. Dia turun dengan alasan mau apa namanya, membeli air untuk teman-teman itu kan, karena kita udah gak ada air waktu itu. Tepat jam 3 sore itu kita pulang, kita turun. Nah posisi pada waktu itu saya di depan, Mbak Santi di belakang, terus di belakang saya, terus di belakangnya Mbak Santi itu ada Bang Anti, ada Lukman, terus terakhir itu ada Agus gitu kan. Udah wis itu normal aja gitu kan, normal. Nah pada saat mau sampai ke perempatan bambu ini, tanjakan pertama itu saya terpisah dengan rombongan sejauh 2 kilometer gitu. Turunnya lagi. Iya, turunnya tuh saya cukup pisah sejauh 2 kilometer. Akhirnya saya berhenti di perempatan bambu ini. Saya berhenti di sana cukup lama sekali sambil nunggu mereka itu kan. Akhirnya ini kok gak turun-turun, oh mungkin lewat jalur lain gitu kan. Akhirnya saya tuh, ini kan perempatan. Perempatan itu ada jalur ke arah depan, ke kanan dan ke kiri. Nah saya pilih yang ke kiri. Nah ke kiri itu saya ketemu dengan pertigaan tuh kan, pas di depan itu ada jalur, di jalur itu ada segerombolan monyet ternyata di depan jalur itu, terus sama kabut yang sangat tebal tuh kan. Jadi gak mungkin dong saya nerobos mereka tuh kan. Jadi saya ngiri, lewat jalur ngiri. Nah belum nyampe satu langkah itu saya ada yang dorong juga, itu jatuh lagi tuh. Itu yang terakhir ini jauh lebih keras dorongannya itu, sampai saya terpental, yang namanya tas carrier itu lepas, sampah botol juga lepas. Akhirnya saya itu, pikiran saya itu normal aja, maksudnya berpikir positif kan, oh mungkin saya ini lelah itu kan. Saya bangun, saya menerusin jalur itu, jalur kiri. Nah jalur yang awalnya itu melebar itu tiba-tiba mengecil dan hilang gitu kan. Gaib. Iya, itu saya Nggak, kaget. tapi nggak disulap. Enggak, itu kan. Saya kaget, akhirnya saya di sana udah, nyali saya itu langsung ciut waktu itu. Aduh gimana ya? Akhirnya saya bangun, saya kembali lagi ke pertigaan. Saya panggil adik saya, panggil teman saya dengan sekuat apa namanya, energi saya itu waktu itu, karena waktu itu saya kan di samping lapar juga haus tuh kan. Dan pada waktu itu saya juga anehnya gak kepikiran sama fluid juga kan, padahal fluid waktu itu kan dikalungkan waktu itu, dikalungkan ke saya. Saya sambil jalan, sama manggil teman-teman saya, manggil adik saya, karena pada waktu itu sudah mulai rada gelap juga waktu itu kan. Saya kembali lagi ke perempatan bambu pada waktu itu, saya kembali lagi. Nah saya lurus, saya ngambil arah lurus. Nah anehnya pada waktu itu kok ada bekas sepeda motor itu kan. Nah saya ikutin. Nah ternyata pas nyampe di depan kok sudah hilang gitu kan. Nah pada saat itu saya melihat ada sosok apa ya, kayak ibu-ibu pakai jubah kuning emas, itu mukanya putih dengan tengkungan mata yang hitam gitu kan. Pada waktu itu herannya, pada waktu itu saya itu positif pikirannya itu kan. Sempat komunikasi sama ibu. Rencananya mau komunikasi, mau tanya jalur itu kan. Saya mau tanya, itu jarak antara ibu itu dengan saya itu sekitar 3 meter gitu kan. Mau samperin ternyata ibu itu udah hilang gitu kan. Langsung hilang gitu kan. Penjaganya berarti. Terus langsung sontak saya udah mulai ciut, udah oh ini asli nih, ini udah makhluk kasat mata, ini udah nggak beres sudah kan. Saya lari, yang namanya sampah ini udah saya buang begitu aja gitu kan, karena pada waktu itu udah darurat. Terus yang namanya cangkir juga saya itu ambil, saya masukkan semua ke dalam tas. Saya kembali lagi ke perempatan bambu waktu itu kan, sambil nunggu teman-teman. Ternyata teman-teman nggak ada gitu kan.
Terus kondisi pada waktu itu sudah gelap udah kan. Akhirnya pada saat itu saya udah mulai ingat yang namanya mau doa, yang ingat yang fokus juga kan. Saya doa pada waktu itu, saya cuma di doa saya mudah-mudahan saya bisa selamat keluar di jalur ini, saya bisa ditemukan dengan teman-teman, saya bisa selamat di jalur ini. Akhirnya saya kembali lagi ke pertigaan tuh kan. Kembali lagi ke pertigaan. Nah, tetap di depan itu, di jalur itu masih ada segerombolan monyet dan kabut yang tebal itu kan. Nah, pada waktu itu saya ingat amanat ibu saya, kalau memang ada hewan atau apa tolong baca ini 3 kali, insya Allah nanti kita bisa apa namanya ya, terhindar dari hal seperti itu. Saya baca 3 kali, ternyata bener mas, yang namanya gerombolan monyet itu langsung minggir, kabut tebal itu langsung hilang, langsung wes dengan kecepatan kilat saya langsung lari pada waktu itu. Saya lari, pas anehnya pada waktu itu, waktu saya lewat di jalur itu langsung nyampe di base camp. Dan pada waktu itu tahu nggak, teman-teman saya, adik saya waktu itu, dia udah posisi naik sepeda motor, dia sudah posisi mau keluar. Nah ternyata mereka katanya mau ke polsek, mau ngelaporin saya, juga mau ke tim SAR. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya sudah ketemu dengan mereka itu kan. Pada waktu itu udah maghrib kayaknya itu kan. Saya nyampe di base camp dengan kondisi yang lemas, juga rada pikiran juga rada sedikit blank gitu kan. Saya minum waktu itu habis 3 botol waktu itu minum. Kita langsung istirahat di sana, terus sekitar jam 7:30 malam kita langsung pulang. Berarti cukup lama ya tersesat, maksudnya lama di pertigaan itu. Durasinya kan gini, jam 3 otomatis jam 4 kan kita turun. Iya. Ini hampir jam setengah 7 mungkin saya nyampe di base camp pada waktu itu kan. Kita pulang, terus akhirnya nyampe di rumah, normal. Teman-teman saya yang di Jember ini telepon saya, pendaki yang kemarin tuh itu telepon saya. Mereka cerita, mas saya ngalamin ini. Nah, ternyata si Mas Ardi ini cerita, ya mas, pada waktu saya dipijit sama Mas Feli itu kaki saya itu terasa seperti ada yang ngegelantungin atau yang kayak ada megang gitu kan. Terus si Randy sendiri ini malah dia itu pada saat di mata air Guci, pada waktu saya itu mau turun dengan mereka, dia sempat bilang, sempat mau cerita itu kan, tapi dia itu takut tuh kan. Dia cerita ke saya kalau dia itu ketemu sama sosok perempuan seperti sinden tuh kan. Dia ketemu dengan sosok seperti itu. Namun sosok ini hanya melihat ke kita juga. Terus sosok sinden ini juga seperti kayak mengambil air di mata air Guci itu, terus langsung hilang di balik pohon itu. Terus Randy juga ketemu atau apa ya, dia pada saat turun dia sempat istirahat sih di depan tenda itu, dia istirahat. Terus pada waktu dia tidur dia bermimpi kayak kembali atau flashback dia puncak, lengkap sama teman-teman sama saya juga gitu kan. Dia ketemu sama sosok tinggi besar juga waktu itu. Terus juga ketemu sama sosok anak kecil dengan raut muka yang rusak gitu kan. Berarti gunung itu banyak penunggunya berarti. Ya, dan apa ya, kebetulan Gunung Lemongan ini kan memang satu gugusan atau satu kawasan dengan Gunung Argopuro gitu kan. Jadi dia masih satu kawasan. Jadi imbas dari mistis Gunung Argopuro ini terdampak ke Gunung Lemongan itu kan. Satu frekuensi berarti mistisnya. Yes. Oke, tadi sudah dijelaskan mulai dari awal pendakian nyampe puncak, kemudian turun lagi ke bawah sampai pulang. Nah, waktu itu durasinya mas berapa jam mas, dari bawah ke atas nyampe ke puncak berapa jam? Kalau dari base camp itu kan kita nyampe jam 8, nyampe di tempat camping area itu sekitar jam 10. 2 Jadi jam berarti 2 jam kan ya ke puncaknya. ke puncak itu. Kita dari camping area itu jam 4 kita start kan, jam 4 itu nyampe di puncak itu sekitar
jam 10, jam setengah 11 gitu udah. Berarti 6 jam ya, 8 jam berarti. Iya, makanya eh, trek daripada Gunung Lemongan ini kan treknya dia dominan ke ini, ke kerikil sama pasir-pasir gitu. Jadi itu yang membuat kita rada berat. Nah di sana juga setelah kita nyampe di air mata Guci itu, di atasnya itu ada trek yang namanya trek eh, apa namanya ya, kayak putus asa gitu, trek putus asa. Memang ya memang nyampe di sana kita itu kayak putus asa, memang bener kita putus asa gitu kan. Namanya Berarti ya emang waktu putus asa ketika gitu. nyampe di lokasi itu kita dibuat putus asa atau Ya, kebingungan? sebenarnya kalau kebingungan enggak, tapi lebih ke putus asa atau lebih ke nyerah gitu kan. Nyerah ya? Berarti enggak usah ke puncak, turun aja gitu, balik aja Ah, gitu ya. iya gitu. Nah, oke, tadi Sobat Lontas sudah kita mengetahui bersama perjalanan Mas Welly dengan teman-temannya mendaki Gunung Lemongan yang terletak di Kabupaten Lumajang. Mungkin cerita ini nanti bisa Sobat Lontar, para pecinta alam atau yang mendaki gunung bisa merasakan juga nantinya kalau kita naik ke sana. Nah, untuk mengantisipasi apa yang disampaikan Mas Welly bisa apa namanya ya, bisa dilakukan hal-hal yang positif. Sebelumnya ya tadi sudah baca doa dan hal-hal yang lain, dan juga kondisi apa badan pikiran memang harus fokus ya, Iya. jangan kemana-mana gitu, Hmm. karena aura mistis di pegunungan itu sangat ya, sangat Tapi kalau dibilang mistis, mistis. Kalau dibilang enggak, ya enggak. Tapi dari beberapa pendakian ini, eh, pendakian kan boleh sama, gunung boleh sama, trek boleh sama. Tapi saya yakin pengalaman ini beda enggak ya. sama, beda gitu kan. Iya, itu yang saya rasakan itu kan. Jadi pengalaman dari mereka-mereka itu banyak yang enggak sama. Kadang ada yang saya tanya, enggak, saya enggak ngalamin apa-apa kok gitu. Oh, saya Beda ngalamin ya. ini itu ya. eh Kesan-kesannya waktu naik Gunung Lemongan apa? Kalau kesan saya itu selama naik di Gunung Lemongan ini, itu menurut saya itu gunung yang paling amazing buat saya gitu kan. Bahkan saya itu ada rencana juga bulan-bulan ini mau ke sana ini Mas, Mau balik rencana. lagi? Mm-mm. Berarti yang pertama kali mendaki ya sama Iya, teman-teman ini. itu pertama kali saya mendaki Gunung Lemongan, Hmm. pertama kali mendaki, terus selanjutnya saya langsung jatuh cinta ini Mas. Asik, jatuh cinta sama Gunung Lemongan. Yes. Oke Sobat Lontar, mungkin itu yang bisa kita bincang-bincangnya. Nanti ada episode kedua mungkin ya Mas ya, karena Mas Welly kan ini kan pecinta alam, mendaki gunung juga kan, pemandu ekowisata. Jadi nanti episode berikutnya bisa membahas tentang wisata di Kabupaten Situbondo, fokusnya di wisata apa, karena destinasi wisata di Kabupaten Situbondo kan kurang lebih ada 20. Wah, ini episode sangat panjang nih kalau kita bahas satu persatu tentunya Mas Feli. Oke. Terima kasih banyak Mas Feli. Nah, ini ada cukup aneh Mas Feli. Ada yang dibawa ini kan enggak tahu ini apa, peliharaannya Mas Feli atau temannya Mas Feli atau pujaan hatinya atau jatuh cintanya. Kenapa bawa bawa barang ini, Mas? Ini kalau apa, jelangkung? Ini hanya properti saja ya, enggak saya gunakan untuk macam-macam ini Enggak hanya. pernah mainan ini. Oh enggak, ini hanya Ah, properti saja gitu kan. Kalau tas carrier ini juga, ini tas carrier kebanggaan saya karena kemana-mana saya bawa ini. Terus untuk jelangkung ini, kebetulan kemarin saya juga sempat bikin mini TV itu kan, kayak semacam film gitu kan. Itu film dengan tema horor juga, dan alhamdulillah juga saya juga sudah bikin trailernya pada waktu itu. Apa namanya, next yang mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga bisa memproduksi film karya dari Putra Situbondo itu sendiri. amin, wah keren sekali ya. Oke, buat sobat lontar, podcast lontar yang mau colek-colek, yang mau sapa-sapa saya bisa tag di Facebook saya di Welly Susanto, dan di IG saya Welly Susanto Susanto 5, dan di channel YouTube saya di Keliling Situbondo. Oke, terima kasih Mas Meli atas waktunya sudah melontarkan informasi di studio podcast Sang Lontar. Semoga Mas Meli diberikan kesehatan dan juga diberikan terus semangat mencintai alam, dan juga ke depan
diberikan kelancaran tentunya ya. Oke, Ya, siap. terima kasih banyak Mas Willy atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman Sobat Lontar yang lagi dari tadi sudah menyimak, mengikuti di Facebook Kim Lontar Tribungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.